Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gofar Ismoyaji, guru SMP Negeri 5 Kota Serang. Di sini saya akan membahas terkait tentang beberapa alasan mengapa sih kurikulum itu harus berubah. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, kita ketahui bahwa kurikulum itu merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Atau dengan kata lain, kurikulum merupakan titik awal sampai dengan titik akhir pengalaman belajar peserta didik. Nah, di dalam kurikulum itu mencakup beberapa komponen. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi atau konten. Yang ketiga, strategi. Dan yang keempat, evaluasi. Nah, berbicara terkait tentang kurikulum di Indonesia, mengapa sih kurikulum di Indonesia itu sering berubah? Bapak Ibu guru semuanya, kalau kita belajar nih sejarah ya. Sejak awal setelah kemerdekaan tahun 1947, kita sudah mengenal adanya kurikulum rencana pembelajaran 47. Terus kemudian ada lagi diganti tahun 52, kemudian 64, kemudian 68, kemudian 75, kemudian 84, kemudian 94, kemudian 2004, dan kemudian 2006, dan terakhir 2013, dan sekarang kita mengenal ada kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, mengapa sih sebenarnya kok sering-sering rubah kurikulum seperti itu? Bapak Ibu guru semuanya, kita tahu bahwasanya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kita juga tahu bahwa kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai karakteristik peserta didik, sesuai kebutuhan mereka. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita bisa bandingkan zaman kita masih kecil dulu. Nah, kita ketika masih kecil, masih sekolah dulu, ketika kita mencari sumber-sumber pembelajaran, biasanya kita perginya ke perpustakaan. Di sana kita mencari buku-buku. Dan ketika kita menyimpan file berupa softfile, kita masih menggunakan disket yang besar itu, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu komputer juga masih jarang. Tapi lihatlah sekarang, ketika peserta didik atau anak didik kita suruh untuk mencari sumber, mereka bisa searching dengan lancar di internet. Dan ketika mereka menyimpan data-data mereka, mereka bisa menggunakan drive ataupun aplikasi lain yang memungkinkan untuk penyimpanan, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, contoh yang lain mungkin, ketika kita masih kecil dulu, ketika ditanya cita-cita, kita pasti cita-citanya pengen jadi guru, pengen jadi dosen, pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, pengen jadi dokter, dan lain sebagainya. Coba kita sekarang tanya kepada anak didik kita, pasti mereka cita-citanya sudah ada hal-hal yang baru, Bapak Ibu semuanya. Misalkan pengen jadi content creator, YouTuber, kemudian programmer, desain grafis, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti ada perubahan zaman, Bapak Ibu semuanya. Kita jadi tahu kan, oh ternyata kita udah beda ya dengan zaman dulu, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Nah, maka oleh sebab itu, kurikulum tentunya harus berubah. Di sini ada satu perkataan yang menarik dari Ki Hajar Dewantoro. Saya menukil dari buku beliau, bagian pertama terkait tentang pendidikan. Nah, di halaman 20, beliau pernah menyampaikan bahwasanya maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, tentu untuk mencapai kodrat ataupun untuk menuntun kodrat anak-anak kita, tentu kita harus senantiasa menyelami dunia mereka. Pendidikan mampu berjalan dengan baik, Bapak Ibu semuanya, ketika kita mampu bersinergi dengan hal-hal di luar kita.
Kita mengenal Bapak Ibu ada 3 pilar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama itu adalah keluarga, yang kedua itu adalah sekolah, dan yang ketiga itu adalah masyarakat. Ketika 3 pilar ini saling bersinergi, maka pendidikan insya Allah akan berjalan dengan baik. Bapak Ibu, mari kita mengambil bagian untuk perubahan yang positif dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.